Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam kita mempersiapkan hati kita memasuki Jumat Agung dan Paskah tahun ini, kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian kebaktian Minggu Sengsara selama 1 minggu ini, yang akan membawa kita lebih dalam lagi merefleksikan kasih Tuhan kepada kita. Dan di dalam kesempatan ini juga Musa mengajak kita semua untuk ikut berpuasa selama 1 minggu sengsara ini, sebagai bentuk kita bergantung kepada Tuhan dan menemukan Dia sebagai sumber penopang hidup kita di dalam semua apapun yang kita hadapi. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk ikuti kebaktian ini. Yang pertama, silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Yang kedua, hindari keramaian jika memungkinkan supaya kita bisa fokus dalam kebaktian. Yang ketiga, sediakan Alkitab kita masing-masing. Dan yang keempat, tenangkan diri dan hati kita untuk kita bisa bersaat teduh sejenak. Selamat mempersiapkan diri dan mengikuti kebaktian ini. Tuhan memberkati. Selamat malam saudara. Saat ini kita mau bersama-sama masuk di dalam kebaktian refleksi malam sengsara Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh melewati minggu-minggu sengsara di tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan mengizinkan kami untuk sekali lagi mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib buat kami. Dan saat ini kami mau bersama-sama merefleksikan, kami mau bersama-sama kembali mengingat bagaimana Tuhan Yesus berkorban bagi kami. Tuhan pakai kami, Tuhan tolong kami untuk kami boleh bersama-sama mengenang kebaikan Tuhan, mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita akan pujikan lagu Mengingatku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Pertama-tama kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan untuk proses penyaluran vaksinasi yang sedang dilangsungkan pada saat ini. Kita berdoa memohon biarlah Tuhan yang boleh tolong bagaimana para pemimpin-pemimpin kita bisa menyalurkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang kepadamu menyerahkan untuk setiap para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pemerintah kami sudah boleh menjalankan program penyaluran vaksinasi di mana semuanya sudah boleh
disalurkan dan sebagian besar masyarakat sudah menerimanya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pertolongan dan juga untuk penyertaan-Mu di dalam penyaluran vaksinasi ini. Kami memohon biarlah kiranya melalui penyaluran daripada vaksinasi ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini bisa segera diatasi. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga yang memakai setiap para aparat-aparat pemerintah yang ada, baik itu aparat kesehatan maupun juga orang-orang yang berbagian di dalam penyaluran ini. Semuanya Tuhan yang sertai dan Tuhan yang boleh jaga mereka. Dan kami mau berdoa untuk masyarakat yang sudah menerima akan vaksinasi ini, supaya Tuhan juga yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, dan mereka pun bisa kebal terhadap pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi untuk proses penyaluran ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk kesiapan hati kita menjalani akan malam kesengsaraan, mengingat kembali bagaimana kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya memasuki masa Jumat Agung dan Paskah ini kita benar-benar siap dan boleh memaknainya dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami saat ini sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami boleh mengingat kembali bagaimana masa-masa kesengsaraan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh tolong setiap kami ketika kami mengingat perjalanan salib-Mu ya Tuhan, dimulai dari malam Getsemani sampai pada Engkau menuju ke salib itu, melalui jalan Kalvari itu. Kami tahu ya Tuhan bahwa itu masa-masa yang sangat menyulitkan. Namun semuanya itu Engkau boleh lalui karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah Tuhan cinta-Mu yang begitu besar kepada kami itu tidak kami lupakan, tapi justru ketika kami di sini mengenang kembali semuanya itu, kami semakin boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan mencintai kami. Karena itu Tuhan, siapkanlah hati kami, siapkanlah pikiran kami, siapkanlah jiwa kami, tubuh kami ya Tuhan, supaya tak kalah kami mengenang kesengsaraan-Mu ya Tuhan, ketika kami merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami benar-benar boleh merayakan dengan penuh kemenangan, dengan penuh makna. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dan Kau pimpin setiap kami jemaat-Mu, sehingga kami siap memasuki akan masa-masa kesengsaraan dan juga Paskah ini. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi kita mau pujikan lagu Mengingatku. Kita pujikan bait yang ketiga. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, di saat seperti ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami. Jangan kami mengeraskan hati kami terhadap firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami hidupi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, marilah kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka ke surat Ibrani pasal yang ke-10.
Mari kita membuka surat Ibrani pasal 10. Kita akan membaca dari ayat yang ke-19 sampai ke ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, biar saya membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Seorang anak perempuan datang menghampiri papanya. Dia rindu untuk digendong dan dipangku oleh papanya. Dia ingin merasakan aman, tentram, dan nyaman di dalam pelukan sang papa tercinta. Dia rindu sekali agar papanya membelai rambutnya dan dengan lembut mencium keningnya. Dia rindu sekali untuk mendengar suara papanya, walaupun cuma sekedar bilang, I love you. Alangkah kecewanya anak ini. Bukannya kehangatan yang dia terima, melainkan dinginnya penolakan dari sang papa. Apapun juga yang anak ini lakukan demi mendapatkan perhatian sang papa, tapi hanya diresponi dengan tampikan telapak tangan. Hingga akhirnya dia berpikir bahwa dia hanyalah pengganggu bagi papanya. Dan dia merasa bahwa dia tidak layak untuk menerima cinta kasih dari papanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita juga dengan Allah terkadang merasa seperti anak perempuan ini. Kita merasa bahwa kita tidak layak untuk menerima cinta kasih Allah. Terang saja, Allah itu suci, sedangkan kita teramat najis. Bagaimanakah yang maha suci itu bisa berada di tempat yang sama dengan yang najis? Pastilah yang najis itu akan musnah di hadapan yang maha suci. Itulah keadaan kita. Semenjak kita jatuh di dalam dosa, kita menjadi najis. Kita terpisah dari Allah. Kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Begitulah juga yang dirasakan oleh bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah. Kalau mereka ingin mendekat kepada Allah, mereka harus melakukan ritual ini dan itu. Mereka harus membawa korban bakaran ini dan itu. Dan banyak hal lain lagi. Hanya supaya mereka bisa hidup bersama dengan Allah. Tetapi tetap saja ada pemisahan antara Allah dengan mereka. Di dalam bentuk sebuah tirai. Tirai yang memisahkan antara yang najis dengan yang maha suci. Tirai yang seolah-olah adalah telapak tangan Allah yang teracung bagi umat manusia. Jangan mendekat. Bapak, Ibu, Saudara, kalau bangsa pilihan saja masih ada pemisahan antara Allah dengan mereka, apalagi kita yang bukan bangsa pilihan. Kalau dari yang terbaik dari kita, dari umat manusia saja, tidak bisa datang mendekat kepada Allah yang Maha Suci, apalagi kita. Pemisahan hanya mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita sesungguhnya tidak layak. Kita tidak layak untuk menerima cinta kasih Allah.
Itu hanya membuat kita menjadi orang-orang yang berusaha lebih keras, lebih kuras lagi untuk demi mendapatkan cinta kasih Allah itu. Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang pahit terhadap Allah. Kita kecewa terhadap Allah. Kita melihat bahwa Allah itu tidak adil. Kita melihat kenapa Allah tidak bisa mengerti apa yang aku alami. Tapi benarkah demikian, saudara? Seperti itukah Allah yang Maha Suci? Ada seorang anak laki-laki, dia masuk ke dalam pet shop. Di depan pet shop itu ada sebuah poster bertuliskan, dijual anak anjing. Anak lelaki ini bertanya kepada pemilik toko, "Pak, berapa harga satu ekor anak anjing?" Pemilik toko ini bilang, harganya satu ekor $30. Tapi itu yang biasa. Kalau yang bagus bisa $50. Lalu anak itu memasukkan tangannya ke dalam kantong. Dia mencoba merogoh, mengeluarkan semua uang yang dia miliki di counter kasir itu. Setelah dihitung setiap koin, setiap penny, ternyata dia hanya memiliki $10. Dia bilang ke pemilik toko, "Pak, saya saat ini cuma bawa $10. Boleh nggak tapi saya melihat anak-anak anjing itu?" Pemilik toko ini gemas melihat tingkah laku sang anak. Dia bilang, "Boleh nak, boleh, tunggu sebentar ya." Lalu dia bersiul memanggil anak-anak anjing tersebut. Tak lama kemudian keluarlah 5 ekor anak anjing yang lucu-lucu dan menggemaskan, berlarian mendekati sang anak. Tapi ada 1 ekor yang berjalan perlahan-lahan dan terlambat dibandingkan anak-anak anjing lainnya. Anak itu bertanya kepada pemilik toko, "Pak, anjing itu kenapa?" Sang pemilik toko menjelaskan, "Nah, anak anjing ini cacat dari lahir. Karena sejak lahir ada masalah dengan panggulnya. Anak anjing ini akan menjadi anjing yang cacat seumur hidupnya." Tiba-tiba mata anak itu bersinar. Lalu dia bilang, "Pak, saya mau anak anjing ini ya. Berapa harganya? Saya mau yang ini." Lalu pemilik toko bilang, "Aduh jangan nak, jangan anjing yang ini. Jangan, kalau kamu mau beli, mendingan saya kasih aja anak anjing yang ini. Udah kamu ini bawa aja." Tapi anak itu terdiam. Dia dengan kecewa, dia bilang kepada sang pemilik toko, "Pak, kalau saya diberikan anak anjing ini secara gratis, saya nggak mau Pak. Saya mau bayar anak anjing ini. Anak anjing ini walaupun cacat sama seperti anak anjing lainnya. Saya hari ini cuma bayar $10. Tapi saya janji setiap hari saya akan menyicil sampai lunas. Tiap hari saya akan datangi ke toko Bapak, akan membayar 50 sen. Saya mau anak anjing ini, jual ya ke saya." Lalu pemilik toko ini terus menggelengkan kepala, dia bilang, "Nak, jangan nak. Kamu cuma akan menghabiskan saja uangmu. Anak anjing ini tidak akan pernah bisa berlari. Dia tidak akan pernah bisa melompat atau bermain-main seperti anak anjing lainnya. Kamu pasti kecewa, nak. Sudah, simpan saja uangmu." Anak laki-laki ini terdiam. Dan dengan ragu-ragu dia menaikkan ujung dari celana panjangnya, menunjukkan kakinya kepada sang pemilik toko. Dan ternyata kaki dari anak ini kakinya tuh cacat. Sambil berkata kepada pemilik toko, "Pak, saya pun tidak bisa berlari. Saya pun tidak bisa berlompat. Saya pun tidak bisa bermain-main seperti anak lelaki lainnya. Karena itulah saya tahu sekali keadaan dari anak anjing ini. Dia membutuhkan saya. Saya pun juga membutuhkan dia. Jual ya sama saya, Pak." Lalu pemilik toko terharu dengan anak ini. Lalu dia bilang, "Ya sudah nak, kamu belilah anak anjing ini.
Saya cuma berdoa supaya anak-anak anjing yang lain mendapatkan majikan yang seperti dirimu. Bapak, Ibu, Saudara, seperti inilah gambaran Allah kita. Allah itu mengerti sekali keadaan kita. Bahkan bukan saja dia mengerti, dia bahkan mau menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita yang najis. Untuk kita yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi oleh Allah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait suci yang memisahkan antara yang najis dengan yang maha suci itu terbelah menjadi dua. Melalui Kristuslah kita yang tadinya tidak bisa mendekati Allah yang maha suci, kita diberikan akses penuh kepada Allah. Kita diundang, disambut untuk kita melihat sendiri siapa diri Allah sebenarnya. Kita sepertinya sedang dipeluk oleh Allah. Dan kita akhirnya melalui Yesus layak untuk menerima cinta kasih Allah. Karena itulah penulis Ibrani ini menuliskan di dalam ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Oh Bapak, Ibu, Saudara, betapa terberkatinya lah kita yang berada di dalam Tuhan. Betapa terberkatinya lah kita yang bisa mendekat kepada Allah. Inilah keadaan kita sekarang. Kita bisa dekat dengan hati Allah. Kita bisa aman di dalam hadiratnya. Kita juga mendapatkan cinta kasih Allah. Dan semua ini hanya terjadi karena Yesus. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, marilah saat ini kita merenungkan, ambil waktu sejenak di hadapan Allah. Selagi kita merenungkan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kita semua. Kalau hari ini kita adalah orang-orang yang masih merasa kalau kita tidak layak untuk menerima cinta kasih Allah itu, maukah kita minta kepada Tuhan Yesus untuk melayakkan kita menerima cinta kasih Allah? Maukah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan raja di atas hidup kita? Karena itulah satu-satunya jalan bagi kita manusia yang najis ini untuk mendapatkan cinta kasih Allah yang maha suci. Bapak, Ibu, mungkin kita pun adalah orang-orang yang sudah lama mengenal Tuhan. Akan tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita mundur di dalam kehidupan rohani kita. Kita menutup tirai hati kita erat-erat kepada Allah. Walaupun Allah sudah membuka tirai itu, Dia sudah mengangkat tangannya, Dia sudah mengundang kita masuk, tapi kita masih menutup tirai hati kita. Mungkin kita tutup dengan tirai kesombongan kita. Kita tutup dengan tirai dosa-dosa yang masih kita pelihara sampai saat ini. Atau kita tutup dengan tirai-tirai perasaan tidak layak, perasaan bersalah. Mintalah kepada Tuhan Yesus, agar Dia masuk ke dalam hati kita. Dan biarlah Dia yang mengoyakkan tirai yang ada di dalam hati kita. Dan biarlah kita bisa menerima undangan Allah tersebut.
Pertanyaan berikutnya adalah, ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, adakah doa-doa yang ingin kita sampaikan kepada Allah? Adakah permohonan-permohonan kita, pergumulan kita? Kita bukan memiliki Allah yang cuman mengerti saja keadaan kita, tapi Dia juga Allah yang peduli terhadap kita. Adakah permohonan yang ingin kita sampaikan kepada Allah? Silakan Bapak Ibu, ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Tidak perlu Bapak Ibu untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Tutup mata. Biarlah waktu-waktu sejenak ke depan hanya adalah Tuhan dan juga Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu Ingatlah Aku, Mengenangku di malam Tuhanku dikhianati. Di malam Tuhanku dikhianati, dipecahnya roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku. Tuhan, di saat kami tidak dapat mendekat kepada Engkau, karena kami ini adalah makhluk yang najis di hadapan Tuhan, Engkau mau datang menjadi manusia untuk kami. Engkau rela mati bagi kami, tapi Engkau pun juga hidup bagi kami, sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hak yang istimewa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Biarlah kami terus mengingat akan pengorbanan-Mu, dan biarlah kami juga terus dikuatkan ketika kami datang mendekat kepada Engkau. Biarlah kami menikmati selalu cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, mulai sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.